Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ada di podcast Hai Jumat untuk kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat, prokes tetap dijalankan, dan mudah-mudahan pandemi cepat berlalu. Sudah berapa lama kita menikmati pandemi ini ya? Hampir 2 tahun apa ya Bu? Hampir 2 tahun ya. Belum. Mulai Maret dulu kita. Maret ya, masuk Indonesia. Maret sekarang bulan hampir Maret. Udah ding. Sudah Juli sekarang. Iya. Tetap diberikan kesabaran, mudah-mudahan amin. Kita dan keluarga tetap diberi kesehatan. Kalau ada yang sakit cepat sembuh. Nah, hari ini saya ada tamu spesial, temen. Enggak juga temen, kalau dibilang temen kan usianya. Adik saya panggilnya apa ya? Saya panggilnya apa ya? Bang Syarif aja ya. Nah, terserah, ini saya bersama Bang Syarif Abdurrahman. Iya, terima kasih. Kalau sering ngelihat tulisannya, keren. Tulisannya ada di mana-mana sekarang ya. Beliau ini adalah wartawan NU online. Saya buka aja ya, kayaknya kok nggak enak ya. Iya, Mbak Switi. Wartawan NU online dan ada di AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen Kediri. Karena di Jombang belum ada AJI, Bu. Oh, belum ya? Jadi Jombang baru ada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, terus sama IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi. Jadi kalau di Jombang nggak tahu, setahu saya sih kalau data di anggota baru saya yang AJI Kediri. Jadi kalau acara-acara gabungnya ke Kediri. Oh gitu. Iya. Itu ada berapa orang kalau yang dari Jombang? Jombang baru saya saja. Baru saya yang gabung ke AJI. Ya alhamdulillah. Mungkin prosesnya agak panjang juga sehingga agak sulit ya. Emang susah untuk masuk di AJI ini? Iya, susah ya, sebenarnya nggak susah, cuma selektif lah biasanya. Selektif banget, mereka itu harus ada uji. Saya ketika mau masuk ke AJI itu mereka telepon, kenal Syarif enggak? Itu kenal. Gitu. Saya dulu konfirmasinya kemana? Ke teman-teman mereka yang ada di sini. Jadi pengurus AJI yang di Kediri nelpon semua teman-teman yang ada di sini, di cross check. Kenal Syarif enggak? Track recordnya. Ya, track recordnya. Waktu itu saya kerja di faktualnews.co di Jombang. Mereka nanyakan itu, pernah kenal ini enggak? Iya kenal. Untungnya teman-teman jawabnya baik gitu. Alhamdulillah akhirnya proses formulir masuk. Baru kemarin awal 2021 kemarin diterima. Oh gitu. Padahal saya mengajukannya dari 2019. Oh. Iya. 2 tahun ya. Ya banyak hal mungkin ya, tapi emang apa sih untungnya kalau masuk di AJI daripada PBI? Karena nampaknya lebih cocok dengan kepribadian. Gitu. Ya saya lebih nyaman gitu. Dulu sih selain diakui ya, kalau masuk di AJI itu diakui. Yang didapatkan itu dari situ. Kalau saya merasa kalau teman-teman AJI itu lebih perhatian dengan kita ya. Dalam arti ketika saya dapat masalah di lapangan, pernah mau. Jadi ngerasa ada yang nge-backup. Iya, gitu ya? Mereka sangat menjaga kita ya ketika kita dapat masalah. Seperti dulu saya pernah punya konflik dengan beberapa instansi pemerintah ketika saya menulis tentang harta kekayaan mereka yang naik drastis. Ada yang saya menulis tentang korupsi di instansi polisi, Polri di Jombang. Mereka menanyakan saya terus, mengawal, menanyakan bagaimana keadaan. Nah ini yang tidak saya dapatkan dari yang lainnya, sehingga saya merasa nyaman. Gitu ya. Apalagi background kita kan santri ya. Santri diajarkan bagaimana jujur, bagaimana nulis yang baik. Akhirnya dari sana saya menemukan, nampaknya saya cocoknya di AJI deh, kayak gitu. Saya kerja di faktual dulu, bos saya PWI, tapi beliau memberikan kebebasan kepada saya, mau gabung AJI nggak apa-apa. Oh jadi masuk ke PWI, ke AJI juga berarti? Ke PWI enggak, cuma bos saya dulu, Pak Adi di faktual. Faktual.co itu 2016 berdiri, sampai sekarang masih ada. Jadi setiap wartawan itu memang harusnya ada yang backup ya. Harusnya. Apalagi kalau wartawan kriminal gitu ya. Iya. Saya dulu pernah mau dihabisi sama orang sebenarnya. Ya nyawanya terancam dalam arti karena mereka saat itu kita liput tentang judi di Jombang, dan judi itu di backup oleh aparat gitu kan. Dan
absennya satu malam tuh ratusan juta. Dan saya mereka sudah tahu saya itu siapa, wartawan ini. Nah, bos saya yang Pak Adi itu yang tolong ini anak buah saya yang diganggu. Gitu. Nah, gitu. Dan teman-teman Aji juga melindungi dalam arti kalau ada apa-apa tolong kabari. Mereka ada bagian hukumnya juga banyak. Jadi nampaknya ada 2 orang itu tadi dari Pak Adi Susanto itu yang punya faktual.co. Sampai sekarang masih ada medianya, alhamdulillah tambah bagus ya. Yang kedua dari Aji Kediri, meskipun saat itu belum jadi anggota, tapi mereka sangat memantau saya. Belum anggotanya mereka sudah memantau. Dan mereka peduli gitu loh, gimana kabarnya. Karena kita tahu wartawan, apalagi wartawan daerah ya. Wartawan daerah itu juga rawan ya. Rawan banget. Pernah ada kasus yang wartawan Peterungan apa yang kemudian hilang tak berjejak. Saya pernah hampir. Cuma gara-gara itu tadi, karena saya berserikat, gabung ke organisasi, dan juga bos saya dari media itu bertanggung jawab. Sebenarnya ketika ada wartawan itu, yang pertama tanggung jawab itu adalah bosnya, bos pemilik medianya. Saat itu saya membongkar korupsi di salah satu instansi Polri yang ada di Jombang, dan kebetulan Kapolres itu lulusan terbaik. Dan mereka nggak mau tercoreng sedikit pun karena karirnya akan rusak nanti kan gitu. Dan saya membongkar itu praktek suap gitu ya. Saya sudah diintimidasi, bilangin sama teman-teman, hati-hati, nama kamu sudah diincar gitu. Dalam arti kan kamu pada saat itu belum ada yang angkat atau sudah ada? Belum ada yang angkat saat itu. Saya memilih berkali-kali dan saya menempatkan HP di sini, ditempatkan di sini. Bahkan saya pernah memasukkan HP itu, yang mohon maaf, ke celana dalam untuk ngerekam, karena nggak boleh bawa HP masuk. Masuk ke sana. Nggak lolos ya kalau di lolos ya. Lolos. Saat itu lolos. Itu marah-marah orangnya, beliau marah-marah. Akhirnya cuma bos saya ngelindungi, sudah kamu istirahat dulu. Untuk berapa hari kamu nggak usah liputan dulu, istirahat dulu. Bos bilang kayak gitu, dari Pak Adi bilang kayak gitu. Tapi tulisan tetap lanjut. Tapi teman-teman yang gantikan, karena namanya sudah diincar gitu. Kayak gitu. Pengalaman, apalagi kita dari jurnalis santri yang memiliki pengalaman kayak gitu luar biasa. Iya, jurnalis santri kan image kita kan kalau ngomong jurnalis santri itu lebih ke yang ngeliput kegiatan santri atau mungkin yang aman-aman aja lah. Yang aman-aman, yang santun gitu. Waktu itu yang buka kasus di Polri itu dimasukkan kemana? Saya diterbitkan di Faktual, tapi ketika itu saya menghadapi calo-calo yang itu, calo-calo. Saya datang ke calo-calo, datang, terus HP-nya saya sembunyikan. Sampai mereka tuh marah-marah ya, sampai berapa hari libur kegiatan tuh nggak ada calo-calo. Tapi setelah itu sebulan selanjutnya ya tetap kembali lagi. Sampai sekarang, kemarin saya lihat juga tetap aja. Jadi ya ketika kita bahas aja sebenarnya. Tapi menarik bahwa itu, pengalaman banget, sensasinya. Tapi kalau diceritain sekarang mungkin masih ngeliput konten kriminal sudah, sekarang sudah enggak. Kemarin 2020 akhir itu saya keluar dari Faktual karena saya kemarin pingin fokus dengan akademik. Rencana kemarin mau S3. Tapi dengan satu hal sudah menanyakan berapa, akhirnya disepakati untuk kuliahnya dihukum lagi. Jadi kuliah dihukum karena memang sering berkaitan dengan hukum, perlu kuliah di hukum. Akhirnya saya sekarang statusnya mahasiswa S1 hukum. Oh ya. Beliau dia S2-nya di Unhas, ambil apa, Mas Arif? Ambil pendidikan agama Islam. PAI ya? Iya. Nah, kemudian S1 hukum. Keren. Ternyata memang jurnalis kalau nggak paham hukum itu berbahaya. Akhirnya saya totalitas, saya belajar hukum lagi, ilmu hukum. Studi di Universitas Darul Ulum Jombang. Di Undar. Saya ngambil kelas karyawan. Di Undar. Di Undar. Oh, iya.
Nah, alhamdulillah. Tapi emang kerasa. Harus begitu ya, begitu ya. Harus begitu nampaknya. Ngejagain diri juga. Iya. Itu ambil hukum itu karena bukan hanya ingin ya, karena berkutat dengan kriminal ketika jadi wartawan, atau karena memang nanti berpikiran nanti pengen jadi apa gitu. Nggak, atau hanya ambil hukum aja gitu. Sebenarnya sih ya pengen tahu aja. Selain itu juga ingin melindungi keluarga mungkin ya. Oh gitu. Karena kemarin Abah dan Umi juga ada yang mulai rese di rumah. Karena kan statusnya di rumah. Kita di sini kan ada yang biasa kalau orang-orang tuh cari uang kan mereka bertanya. Teman-teman sendiri sebenarnya, teman-teman dari jurnalis yang datang ke lembaga terus menanyakan ini itu yang sebenarnya bukan substansinya, nggak ada hubungannya. Tapi intinya mereka kan ingin uang gitu loh. Nah terus sama kita diskusi sama Abah, gimana ini? Ya udah, Abah kuliah hukum, kamu juga kuliah hukum gitu. Nah jadi kita sama-sama kuliah hukum. Nanti adalah dari keluarga kita yang ngurusi kayak gini. Iya. Kayak memang negara kita kan negara hukum. Nah dan orang itu mempermainkannya di hukum. Status jurnalis. Segala sesuatu sekarang gini kayaknya. Status jurnalis itu ya orang tidak punya kuasa untuk ke pengadilan, jurnalis nggak bisa kan nanti. Bisa pemberitaan, propagandanya bisa, tapi ketika masuk ke pengadilan, jurnalis nggak bisa masuk. Nah kalau nggak bisa masuk nanti kan kasus kita siapa yang mengawalnya? Jadi setiap hari kemarin ada Umi ijazah palsu, itu ada yang ngoreksi, akhirnya setelah koreksi ijazahnya asli kok. Tapi ketika kita mau maju nyalon, mau apa, ada aja orang yang sebenarnya hanya ingin cawi-cawi saja. Ini kasihan gitu. Nah, ini tujuan utamanya sebenarnya melindungi beliau-beliau sih sama instansi. Kalau ada orang yang rewel gitu. Iya. Tapi pun ada yang rewel kan biasalah orang. Kalau orang Sumatera itu karakternya kayak gitu lah, Bu. Ya, jadi Mas Arif ini adalah aslinya dari Sumatera. Iya. Dari Jambi tepatnya. Nah, ini masih aktif di Tebu Ireng, di Pondok Pesantren Tebu Ireng di webnya ya. Di webnya sekarang ya. Kemarin juga beliau di Gus Ipang memasrahkan untuk ngurus websitenya beliau tubuireng.co. Tapi lebih tulisannya ke esai, opini dan kayak pitches gitu Ibu. Jadi nggak lebih ke nggak kayak di faktual dulu. Di faktual dulu kita satu hari harus 5 tulisan tapi strike news, berita. Nah ini mungkin tentu ada perbedaan ya, ada perbedaan antara nulis untuk berita yang dulu di faktual dengan di Tebu Ireng ini. Apa tantangannya lebih ke mana kalau di pondok pesantren? Kalau di pesantren itu kebanyakan kita tergantung sama pengasuhnya dan orang yang stakeholdernya yang berkaitan di sana. Kalau pengasuh dan stakeholdernya itu suka menulis, biasanya kita mudah masuk ke pesantren itu. Nah kebetulan yang kemarin ini karena kita masuk ke kelompoknya, maksudnya lebih mudah itu lebih mendukung mungkin ya, mendukung, lebih tahu arahnya kemana gitu. Iya. Jadi kalau di strike news itu kita kan ada kejadian kita tulis, ada kecelakaan di Mojagung, saya langsung ke Mojagung. Ketika itu 5 menit dari 10 menit atau 15 menit ketika bos saya mengabarkan ada kecelakaan, saya harus mengirimkan berita pertama. Berita pertama. Jadi kita main 2. Jadi kita nulis, Mas ini ada fotonya, tag langsung dipoto, terus kita kirimkan tulisan pertama, ada kecelakaan menyebabkan kematian. Itu 10 menit atau 15 menit setelah kejadian itu harus ada berita, harus naik. Karena ini strike news, kejadian peristiwa. Nah, kalau nggak naik nanti dimarahin sama bosnya. Kamu gimana kerjanya? Nggak update gitu lah ya, nggak update untuk gitu. Konsumennya ya. Jadi kita dikejar waktu terus. Wah, keras, banter-banter. Kadang-kadang lupa helm, kadang-kadang lupa apa loh. Sampai di perut. Ini saya nggak bawa apa-apa. Sampai di lokasi kan gitu. Kalau di pitches kita lebih ke riset ya, tapi risetnya perpustakaan. Kalau kita nulis di tebuireng.co kan kita harus banyak membaca buku. Harus banyak membaca buku. Kalau di NU online masih strike news tapi kegiatan-kegiatan ke pesantrenan kiai-kiai kayak gitu. Kalau di tebuireng.co lebih ke
membaca buku. Jadi satu hari Iya, harus harus membaca membaca. buku, pagi Iya, baca. betul. Jadi waktu saya membaca tiap pagi harus membaca. Entah itu 1 halaman, 2 halaman, pokoknya pagi membaca. Harus membaca. Harus membaca. Lebih asik kan mana? Sebenarnya kalau pengalamannya lebih banyak di faktual. Faktualnya.co itu pengalamannya banyak. Saya dari 2016 di faktual sampai 2020 di faktual. 2004 tahun. Ya hampir 4 Wow, tahun. iya. Dan keluarganya Lumayan. bagus ya, enak. Hmm. Enak di sana sebenarnya, pengalamannya banyak. Hanya saja waktu memang habis di sana. Iya betul. Waktu habis di sana Getting berita satu berita itu, apalagi kalau tempat jauh, apalagi kalau daerah gitu ya. Iya, itu yang sangat luar biasa ya. Iya. Sangat habis luar biasa. Tapi Mungkin asik. tantangan untuk lebih ke anak muda ya. Iya, anak muda asik banget. Saya menikmati banget. Apalagi bosnya itu kan Pak Adi itu, dia suka, dalam arti suka hal-hal yang baru, yang unik. Nah, saya juga suka yang unik. Kita nampaknya ada chemistry-nya di sana. Dan ketika saya buat masalah, beliau selalu melindungi. Ya itu banyak. Karena nanti ada panggilan, kamu dipanggil ajudan Jombang 1 kayak gitu. Saya bilang, bos, saya dipanggil ajudan. Datang aja nggak apa-apa. Nanti bilang aja, kamu anak buah saya gitu. Ya udah, datang aja. Saya anggotanya ini, faktualnya tuh ini. Oh iya nanti. Ya udah, nanti saya telepon aja bos kamu. Ya udah, selesai gitu. Jadi cuma dipanggil aja udah selesai. Ini seringnya kayak gitu. Untungnya beliau memang sangat ngayomi ke kita. Ini yang menurut saya ketika di pesantren itu kalau bisa ada website kayak gitu juga keren. Kita punya santri ribuan, tapi website kita di pesantren itu nggak terlalu digarap. Kita punya banyak orang-orang yang alumni santri terus jadi wartawan banyak, tetapi mereka tidak mau kembali ke pesantren untuk menggarap pesantren secara profesional maksudnya. Website pesantren ini selama ini hanya digarap ketika penerimaan santri baru, penerimaan mahasiswa baru itu lebih digarap. Informasi aja gitu ya. Lebih tidak kayak isi, penggalian ada dalam isinya. Padahal kan pesantren kajian-kajiannya beliau sangat luar biasa. sendiri. Kayak di NU Online itu saya, Mas Samsul, kakak tapi juga guru nulis Mas Samsul, terus Pak Saipul dari NU Online juga. Kita membuat acara ke pondok-pondok, kunjung ke sekolah-sekolah tanpa dibayar. Kita ngisi bagaimana teman-teman tuh bisa membuat website tanpa dibayar sebenarnya. Kita tawarin mereka, silakan diundang. Waktu saya di LTN Taklib Wan Nasr di PCNU dulu Jombang, itu kita datang ke sekolah-sekolah menawarkan, ayo dong buat. Tapi ya itu awalnya semangat penerima santri baru, habis itu websitenya mati. Padahal potensi banget. Iya. Kita tuh kekurangan stok orang-orang yang mendalami tentang media. Maka saya tuh suka banget media pesantren tuh, suka banget. Jadi suka kayak radio, kayak apa, kayak YouTube, website. Suka banget kalau ada teman-teman yang ngajak diskusi. Saya juga kemarin ketemu beberapa waktu pernah diskusi dengan Gus Han Rejoso. Ya. Petarungan gitu. Iya. Beliau kan sudah kelas nasional ya, pembawa acara, host acara-acara apa keislaman. Oh iya. Beliau pernah ngomong, kita di pesantren itu kalau ada orang minhum yang menguasai media, kita marah. Tetapi kita nggak menyiapkan alternatif siapa yang kita ajukan untuk menggantikan orang itu, nggak ada. Jadi kita hanya bisa marah, kok milih itu toh, kok milih itu, kok hostnya itu. Lah terus kalau nggak itu siapa lagi hostnya? Ada dari pesantren. Kita nggak menyiapkan itu. Adapun kelasnya nggak sama. Iya. Kalau Gus Han kemarin bisa masuk ke Metro, bisa ke Kompas. Nah, yang sekelas dari pesantren kan nggak. Kita hanya bisa marah, bisa menggerutu, tapi nggak bisa. Para santrinya banyak, kenapa tidak kemudian diberdayakan gitu? Iya, itu kira-kira yang sangat menyedihkan ya. Makanya saya ingin masuk ke media, tapi secara profesional. Saya masuk ke AJI, masuk ke media profesional yang berizin. Faktualnya dari awal kita memang izin, harus ada SK Menkumham, terus harus ada terdaftar di Dewan Pers, harus punya kantor dan ada terdata. Kita memang itu dari awal faktual, itu yang saya suka. Dan di pesantren sedikit sekali media profesional kayak gitu. Harusnya bisa dong. Harusnya bisa. Apalagi kalau kita bicara masalah Tebu Ireng ya. Iya. Tebu Ireng dengan segudang dari mulai sejarah zaman dulu gitu ya, apalagi sampai sekarang ini juga masih
istilahnya kiprahnya juga, Iya. apalagi era Gusola kemarin untuk negara juga tidak diragukan lagi kan. Ada teman-teman yang bilang kemarin, kenapa sih Tebu Ireng itu medianya nggak diurus secara serius? Kenapa Tebu Ireng itu medianya nggak besar? Padahal banyak sekali media di luar itu besarnya gara-gara tokoh Tebu Ireng. Nah, kalau kita mau jujur, konten-konten dari NU Online tempat saya bekerja itu membahasnya mesti bahas Gus Dur, bahas siapa, Mbah Hasim, Mbah Wahid Hasim. Itu kontennya sangat laris sekali. Iya. Bukan bermaksud untuk menjual ya sebenarnya Ya maksudnya untuk ilmu ya, membagikan ilmu membagikan tentang ilmu, ya. ajaran yang Mbah Hasim itu. Sempat ada live-nya dulu dari Habib itu kan ke kemana-mana. Betul. Nah, ini kan terus Iya. NU Online sekarang media saat ini media Islam terbesar ya mungkin ya, yang data yang terakhir saya dapat itu dia berada pada, kalau di Alexa itu peringkatnya NU Online itu berada pada peringkat 300-an. 300-an. Itu media pengunjungnya sudah jutaan. Iya. Nah, konten-konten yang dijual, konten-konten yang mereka publikasikan, konten-konten yang diumum itu ya tentang humornya Gus Dur, Iya. kehidupan Gus Dur. Ini sebenarnya dari Tebu Ireng, Tebu Ireng, ya, konten-kontennya gitu. Mbak Yeni Wahid, itu kan Mbak Inayah Wahid. Terus ada lagi kemarin ada Gusola, ada Dokter Umar, yang Dokter Aisyah, Bu Aisyah yang Golkar itu. Orang-orang Tebu Ireng, tokoh-tokoh Tebu Ireng, kenapa sih nggak ada yang dari Tebu Ireng sendiri yang bisa setidaknya ada media yang digarap serius, terus mengelola betul dan Iya. kalau dari Tebu Ireng otomatis kan terpercaya gitu ya. Iya, itu yang membuat beberapa teman mendiskusikan. Bahkan media-media lain seperti alib.id, media santri ya. Iya. Media santri, terus ada islam.co punyanya Mas Safik itu, dan ada Laduni. Mereka kan konten-kontennya tidak jauh dari Mbah Hasim, dari Wahid Hasim, dari Gus Dur. Konten-kontennya berarti kan konten-konten dari Tebu Ireng. Orang media yang selain dari Tebu Ireng kok bisa besar gara-gara kontennya dari Tebu Ireng, terus Tebu Ireng sendiri kok nggak bisa besar. Nah, ini yang permasalahan gitu. Kita masih banyak menggarap di ranah tulisan buku. Itu bagus, tetapi kan kita harus berjalan dua arah. Offline dan online harus jalan beriringan. Buku juga, offline, online-nya juga. Karena kalau generasi sekarang nggak mau yang banyak-banyak gitu. Iya. Tapi alhamdulillah media-media di Tebu Ireng sekarang mulai menemukan agak ya. Kalau saya lihat Tebu Ireng Online setiap hari update. Terus ada galeri. Kalau yang diinginkan Mas Adi sendiri apa? Kalau saya sih pinginnya media Tebu Ireng itu profesional secara ada izin SK Menkumhamnya, terdaftar di Dewan Persnya. Terus bagaimana wartawan dan penulisnya itu juga sudah tergabung di serikat, gabung ke AJI atau PWI terserah, kita silakan milih. Ada rumah tempat produksinya, kantor sekretariatnya jelas. Jadi kita kelolanya secara profesional. Dan itu saya melihat ada pada tebuireng.co. Tebuireng.co sekarang peringkatnya sudah masuk ke 4.000. Dan targetnya memang mereka itu tebuireng.co itu yang diasuh oleh, maksudnya didirikan oleh Gus Ipang. Targetnya memang masuk ke ratusan, setidaknya sejajar nanti dengan alib.id, dengan NU Online kayak gitu. Iya. Proporsional banget gitu loh Bu, maksudnya. Iya betul. Iya. Mudah-mudahan nanti apa yang Amin. tercapai. Tujuan Gus Ipang sendiri mendirikan tebuireng.co itu memang begitu ya. Ya, beliau ingin ide-ide Gusola itu dinasionalkan. Jadi kebangsaan yang ditawarkan oleh Tebu Ireng, tokoh-tokoh Tebu Ireng. Selama ini kan kita itu beragama yang dikhawatirkan selama ini ada arah anti ke Arab. Sebenarnya itu kan juga tidak boleh. Awalnya ada orang menginginkan memunculkan Islam Nusantara. Ini bagus karena selama ini Islam itu yang dianggap hanya Islam di Timur Tengah. Padahal juga ada model Islam yang ada di Nusantara. Nah, tetapi memunculkan Islam Nusantara yang kebablasan menyebabkan benci Arab ini juga tidak boleh. Akhirnya harusnya ada seimbang.
memunculkan Islam Nusantara asli Indonesia, sementara tetapi kita juga tidak membenci Arab. Jangan membenci, karena soalnya dari Arab inilah sumber-sumber kita mengetahui bahwa Islam Nusantara itu juga bagus. Memang ada indikasi ke situ, benci ke Arab. Beberapa orang itu ketika berkaitan dengan Arab, mereka tuh ada guyon-guyonan atau sasatiran yang kayak menyalahkan gitu. Kayak Islam itu bukan yang keras-keras kayak gitu, bukan yang sok-sok pakai imamah, sok-sok pakai cadar, sok itu bukan Islam. Menyalahkan gitu. Padahal kalau orang yang berkaitan dengan baju itu kan urusannya mereka masing-masing. Tapi bagaimana kalau mereka bisa hidup bersama dengan kita kan tidak masalah. Ini keunikan dari Tebu Ireng. Keunikan dari Tebu Ireng bahwa tidak membenci Arabnya, tidak membenci orang Arab, tetapi juga memunculkan yang ada di khasnya Indonesia, khasnya Mbah Hasyim yang ingin dimunculkan. Nah, nanti kalau masuk ke tebuireng.co, bagaimana pemikiran tokoh-tokoh Tebu Ireng itu dinaikkan. Kira-kira begitu. Iya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa. Amin. Mas Syarif, kalau Mas Syarif sendiri ini berkutat di dunia jurnalis ini sejak kapan? Kalau saya berkutat di jurnalis sejak, sebenarnya kita mulai aktif di ini 2013-an Bu ya. 2013-an atau 2012 lah mungkin. Saat itu saya mondok di pesantren. Waktu sudah kuliah di Unhas atau? Belum, saya masih di Mualimin Tambak Beras. Saya alumni Mualimin Tambak Beras Jombang. Asramanya Bumi Damai Al-Muhibin. Nah, saat itu di pondok kita itu ada kayak newsletter. Newsletter itu yang terbit setiap 2 minggu sekali. Oh iya, yang ngisi sampean? Yang ngisi saya dan teman-teman. Terus ada mading, ada majalah. Dari sana lah dari situ ya. Saya mulai menulis dari sana. Saya bersyukur memiliki pengasuh yang sangat perhatian dengan penulisan, yaitu Kiai Muhammad Idris Jamaluddin dan Kiai Jamaluddin Ahmad. Beliau sangat suka menulis, terutama Kiai Jamal tuh suka menulis. Ternyata kunci dari pesantren itu kalau pingin websitenya hidup, majalahnya hidup, kalau penulisnya mendukung gitu. Kalau pengasuhnya mendukung, kalau pengasuhnya nggak mendukung. Pengasuhnya mendukung. Iya, karena kuncinya pengasuh. Saat itu dari Kiai Idris itu setiap bulan memberikan dana sekitar 500-an buat saya dan teman-teman. Itu untuk menerbitkan newsletter, menerbitkan dari mading, menerbitkan majalah. Dan beliau tuh nggak pernah tanya dalam arti stop dana ini, buat apa ini? Hanya untuk ngabisin profitnya apa? Masuk ke pondok itu apa dapatnya? Beliau nggak tanya gitu. Dari sana saya tuh, semakin suka menulis. Jadi kita ngangkat newsletter itu ke selembaran, 1 lembar gitu, kita sebarkan ke pondok-pondok semua. Oh gitu. Jadi awal-awalnya kayak gitu. Terus kita sebarkan ke pondok-pondok, mulai dari 2012-an ya, 2012-an ya itu. Sebarkan pondok-pondok, setiap 2 minggu sekali kita sebarkan. Jadi orang tahu ini pemikiran santri ini. Itu namanya pamfletnya, saya masih ingat Independen. Terus madingnya situ setiap 2 minggu sekali. Apa yang ditulis itu? Pertama yang kita tulis kayak kajiannya Yai Jamal tentang tasawuf yang seminggu sekali setiap malam Selasa. Selain itu kita ngaji nih. Kita ngaji sore kita ngaji Riyadhus Sholihin, kita ngaji Minhajul Abidin, kita ngaji kitab Al-Hikam. Rangkuman ngaji kita itu yang dijelaskan beliau kita rangkum dan kita muatkan di newsletter. Nah, ternyata ini yang sangat menarik kan sebenarnya. Orang-orang tuh suka, ternyata suka. Orang-orang suka. Simple tapi rangkuman ngajinya kiai-kiai, dan itu saya terapkan sampai sekarang kebiasaannya. Jadi kalau Kiai Miftahul Ahyar ngaji, saya buat rangkuman. Setelah rangkumannya selesai, saya kirimkan ke NU Online dan dimuat. Jadi ngaji dapat ilmu, setelah dikirim ke NU Online dapat uang. Gitu kira-kira. Iya. Asli keasikannya dari situ menulis ya, kemudian ke jurnalis itu ya. Baru mulai itu saya kenal dengan Mas Samsul Arifin. Saat itu nggak boleh bawa HP. Saya nulis kegiatan ngajinya Yai Jamal, habis ngajinya Yai Jamal itu, ngajinya Yai Idris, pengasuh dari Tambak Beras lainnya, saya kirimkan lewat Facebook ke Mas Samsul Arifin. Sekarang ketua LTN
PCNU Jombang. Iya. Beliau ngoreksi tulisan saya, dikirim balik. Ini Mas, hurufnya salah, dikirim balik. 2015-an itu beliau ngirim itu, kirim balik. Akhirnya dari sana, gini Mas, besok ikut saya di NU Online. Barulah ikut ke NU Online. NU Online 2016. Terus beliau bilang, biar sampai nanti ada tambahan pemasukan, saya daftarkan ke NU Online Pusat. Nah, mulailah tulisannya diedit terus, diedit. Saya juga belajar ke Mas Rojib dari Radar Jombang, belajar nulis di sana. Habis itu 2016 saya didaftarkan Mas Samsul ke faktualni.co, juga didaftarkan ke NU Online. Dua-duanya didaftarkan. NU Online ladang pengabdian. Karena Yai dulu ketika lulus dari Mualimin pesannya harus mengabdi di NU. Saya milihnya NU Online. Jadi mengabdi dapat uang. Mengabdi dapat uang. Terus yang iya. habis itu Mas Samsul itu saya suruh nemuin Pak Saiful. Pak Saiful itu yang membimbing kita juga. Sampai sekarang masih di NU Online, masih menikmati proses di NU Online, belajar. Jadi kalau ada kajian di mana-mana, ada kunjungan tokoh ke Tebuireng, saya nanti dengerin kajiannya sambil ngetik. Jadi orang-orang dengar kajian sambil ngetik di HP. Jadi sebenarnya simpel banget, kita bawa HP atau enggak itu dulu pakai kertas, karena dulu waktu di Muhibin enggak boleh bawa HP. Saya nulis di kertas, habis salinkan ke laptop, tulis tangan. Sebenarnya simpel kalau santri itu semua di pondok. Jangan khawatir pembaca, soalnya mesti ada pembaca. Kalau santri Tebuireng tuh ada 8.000, kalau setiap tulisan yang naik ke websitenya Tebuireng ada 100 orang yang baca. Kemungkinan terjelek 100 orang yang baca kan sudah lumayan. Belum lagi termasuk wali santri, belum lagi termasuk pecinta-pecinta Gus Dur, pecinta Mbah Hasyim, yang mayoritas orang Indonesia mengaku saya santrinya Mbah Hasyim, gitu. Orang kan tertarik membaca itu. 8.000, error-errornya lah 100 orang yang membaca. Kan udah lumayan. Kalau setiap artikel dibaca orang 100 orang, itu kalau 100 orang, kalau 1.000 orang membaca kan lumayan. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau ada alasan kenapa website kamu nggak berkembang, karena nggak ada yang membaca. Sebenarnya bukan gitu. Nggak mau serius aja. Iya. Dari tadi juga kayaknya baca. Oh iya. Ya itu keasikan nulisnya di situ sebenarnya ya. Iya. Terus saya masih ikut tulisan, belajar menulis juga. Di NU Online itu kita ada tadarus jurnalistik. Ada sekolah Vices yang dibimbing oleh Mas Kendi Setiawan. Beliau mengajarin kita setiap Ahad itu kita belajar nulis. Meskipun kita sudah kontributor NU Online, kita juga diajarin. Mas Kendi itu sering WA, Mas ini loh tulisannya kurang bagus, judulnya kayak gini. Jadi setiap hari kita evaluasi terus. Ya Mas Samsul juga, judulnya jangan gini dong Mas, judulnya kayak gini. Akhirnya mendapatkan teman baru banyak orang. Kalau Mas Kendi itu Ramadan kita juga buat acara jurnalistik. Sebenarnya teman-teman dari NU Online itu ingin banget NU Online itu tidak berdiri sendiri, tidak berjuang sendiri untuk membuat narasi di media online yang dipenuhi oleh orang-orang lain gitu. Kita kan sering marah, kok banyak sih orang-orang itu yang ngisi-ngisi alirannya keras-keras, tidak sepaham dengan NU. Tetapi kita hanya sebatas marah-marah, nggak melakukan apa-apa. Nah, NU Online mulai dari kemarin itu membuat media-media kecil di bawah, yaitu di provinsi-provinsi itu dibuat, ada NU Online Jatim, NU Online Banten, Jawa Tengah, itu dibuatkan biar untuk mengakomodasi jurnalis-jurnalis yang ada. Dan NU Online terbuka banget mengajak orang-orang jurnalis, ayo gabung dong NU Online, kita bantu nulis, membesarkan NU Online bareng-bareng. Nanti juga dapat fee, dapat bayaran. Iya. Yang kita sangat sayangkan itu adalah kalau bisa sih di setiap pesantren itu ada websitenya gitu aja. Kalau kemarin datanya itu ada 28.000 sampai 30.000 pesantren yang ada di Indonesia, berarti kan errornya adalah ada 1.000 website saja lah, 1.000 website saja kira-kira Bu ya, yang ada di pesantren. Berarti kan ada 1.000 website dakwah yang siap menyiarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, ini sebenarnya motivasi untuk para santri di pondok juga gitu ya untuk menulis ya. Saya melihat pondok-pondok besar-besar itu nggak terlalu aktif, padahal mereka secara uang. Mohon maaf nih, daripada kita santri baru kita masang banner di mana-mana. Memang offline itu penting, tapi online juga penting. Sama ini yang saya lihat, banyak pondok-pondok itu hanya menyebarkan pamflet penerimaan santri baru. Mereka tempel di pinggir jalan, buat banner besar. Terus beli kayu, masangnya, upahnya. Itu kadang-kadang satu banner itu sampai ratusan ribu.
Kalau mereka masang 5 banner jutaan, itu Betul. bagus untuk daerah-daerah yang tidak terakomodasi dengan internet, dan untuk orang-orang tua-tua yang tidak bisa itu bagus. Tetapi tidak diimbangi dengan websitenya. Coba sekarang gini logikanya, kita punya satu websitenya tubuireng.co lah, misal tubuireng.co mempublikasikan kita di Tubuireng buka santri baru loh gitu. Nah terus kita bagikan ke grup-grup wali santri. Grup-grup wali santri kita bagikan ke grup-grup yang lain. Kalau wali santrinya di Tubuireng itu ada 8.000, kalau pasangan cowok dan cewek berarti bapak dan ibunya, berarti ada 16.000. 16.000 belum terhitung lagi saudara-saudaranya yang lain. Potensinya lebih besar sebenarnya. Potensinya besar, lebih lewat website lebih besar. Apalagi lewat Instagram. Kemarin kita di pesantren Al Inayah itu Jambi, rata-rata mereka tahu dari mana Bu pondok ini? Tahu dari media sosial, tahu dari YouTube, tahu dari Facebook, tahu dari website, tahu dari pemberitaan. Oh akhirnya kita paham, oh iya ya. Kalau gitu ya udah kita tetap offline, pasang banner tetap, tetapi di daerah tertentu aja yang rame-rame atau daerah pelosok-pelosok yang tidak sampai internetnya. Tapi di daerah tertentu kita pakai media sosial, makanya kita membayar orang khusus untuk merawat YouTube, Facebook, Instagram, dan website. Gak rugi kok Bu kalau 1 bulan kita gaji mereka 1 juta. Oh iya beneran. 1 juta nggak rugi kalau kita gaji mereka 1 juta dengan Bu buka lowongan deh. dengan dampak begitu besar ya. Iya. Rata-rata tahunya dari itu. Iya. Kita telat ya nampaknya kok gitu ya. Tapi kita nggak bisa marah ya. Saya sudah melihat ada arah kebaikan. Cuma NU itu komunitas pesantren itu baik, mereka menerima perbedaan dan mereka cuma lambat gitu aja. Lambat gitu aja. Iya. Kalau sudah ada sih sudah gitu ada. ya, cuman lambat jalannya. Saya kemarin kagum sama Unibdu. Unibdu tuh kemarin jurnalnya sudah Scopus. Keren itu. Scopus. Terus sekarang Mahat Ali Hasyim Asy'ari ini juga mereka ngejar juga ini jurnalnya di bawah bimbingnya Pak Anang, itu mereka ngejar banter. Kalau Unhas baru diwajibkan ya, namanya yang sudah skripsi diwajibkan ke jurnal. Yang banter-banter sekarang tuh yang saya lihat di Jombang itu ada Ustaz Wahab Hasbullah Tambak Beras. Itu kencar juga. Bahkan mereka sekarang tidak mewajibkan santrinya atau mahasiswanya untuk skripsi, tapi kayak TA, tugas akhir. Mereka membuat tugas akhir, penelitian ilmiah, habis itu harus dijurnalkan. Karena Prof Anton itu, Pak Anton rektornya, bagaimana ini kampusnya harus banyak jurnal. Karena nanti ketika kampus banyak jurnal, maka dosennya terangkat, kampusnya terangkat, akreditasinya terangkat. Kalau orang skripsi, orang nggak mau baca skripsi terlalu panjang, tapi jurnal masih mau. Semakin banyak karya mahasiswa dan dosen di jurnal, semakin bagus. Cuma kan jurnal kan nggak tiap hari terbitnya, itu aja sih. Jurnal nggak tiap hari terbit, berapa bulan sekali. Tapi saya lihat di Tambak Beras itu Unwaha itu keras banget untuk mengejar itu. Saya pernah diskusi sama beliau terbuka, akademisi dari Brawijaya, Prof Anton. Udah Prof belum ya? Iya Pak Anton itu kemarin katanya sudah mau guru besar. Iya. Oke Mas Arief, mungkin bisa kasih motivasi ya untuk para santri yang baru memulai untuk menulis, motivasi untuk lebih bisa aktif kembali gitu ya, dan kemudian bisa meramaikan hasanah hasanah media. Iya. Sebenarnya kalau Mas Arief ini awalnya dari nulis, tapi kemudian kecemplung ke jurnalis gitu ya. Tapi sebenarnya ya tetap berkaitan, sangat berkaitan ya. Iya. Kalau jurnalis tapi nggak bisa nulis, bisa nggak ya? Ada jurnalis TV biasanya nggak terlalu bisa nulis. Nggak terlalu bisa nulis. Sama jurnalis radio biasanya. Iya betul. Tapi sekarang itu kita lihat kemarin waktu itu pernah diskusi dengan pemilik Tirto, yaitu Pak Sabto, orang Jombang. Pemilik Tirto itu orang Jombang, Pak Sabto. Saya sangat mengidolakan beliau sebenarnya. Istrinya juga orang Jombang. Beliau itu menceritakan sekarang jurnalis itu tidak hanya
bisa siaran, tidak hanya bisa ngomong, tetapi juga harus bisa menulis, harusnya begitu. Nah, dia kemampuannya seorang jurnalis itu harus memiliki kemampuan foto, kemampuan reportase, kemampuan menulis. Jika ada suatu di lapangan, dia bisa langsung menjadi reportasinya, dia langsung menulis dan langsung memfoto. Itu dilatih. Sehingga kita di Faktual itu diwajibkan setiap Selasa kita tuh belajar setiap Selasa. Harus masuk kantor. Kalau nggak masuk kantor, wah marah-marahnya pokoknya luar biasa. Iya. Kalau siaran sih nulis ini kan write you talk gitu kan. Tapi kalau untuk penulisannya ada sendiri gitu ya kan, teorinya gitu ya. Nah ini tadi motivasi untuk santri terutama ya karena kita nulis di dunia pesantren ya. Santri sebenarnya kalau mau nulis sebenarnya banyak sekali. Hanya kita ini memang kebiasaan tutur bercerita. Kita suka bercerita. Banyak kan orang yang suka nulis gak bisa ngomong. Ada orang yang suka nulis tapi ngomongnya gak bisa. Ada orang yang gak bisa nulis. Bisa nulis. Itu harusnya bisa nulis bisa ngomong. Apa kontennya? Kontennya sangat banyak di pesantren itu. Semisal gini, di kitab Safinatun Najah yang kita kaji itu kita bahas aja apa yang dijelaskan oleh guru, kita buat catatan. Dulu kalau saya tuh setiap malam Selasa itu ngaji Yai Jamal sama guru saya harus nulis buat rangkuman resuman. Dari sini saya membuat resuman terus, kita mendengar kiai ngaji saya buat resuman. Nah, di Tambak Beras itu dari sana saya buat resuman terus saya kirimkan ke Indo Online dan diterima. Nah, beliau ngajinya kontennya gitu. Nah, di santri sebenarnya banyak kan, kiai kan setiap subuh ada ngajinya, ada rutinannya, ada yang ngaji Al-Hikam, ada Ihya. Nah, itu kan konten semua. Konten semua dan terus umpamanya semisal di Wali Songo itu ada Yai Jamil ya. Beliau nanti ngaji tentang Al-Qur'an. Ya sudah, rangkumannya beliau tuh kita tulis dalam bentuk tulis catatan pribadi. Nah, kita setiap hari harus bisa nulis dan kita naikkan ke media sosial. Jangan malu. Nanti biarkan orang berkomentar, naikkan di YouTube, Instagram atau website. Kalau pondok itu nggak kehabisan konten, mau apa tidak gitu aja sebenarnya. Tinggal mumpuk niatnya ya. Iya. Coba dilihat setiap rutinan setiap hari ada ngajinya beliau. Apalagi kalau di Tebu Ireng tuh ngajinya Kiai Musta'in Syafi'i. Wah, tafsirnya ngelontok itu enak banget. Beliau beliau menjelaskan tentang surat Luqman itu yang tentang orang tua bagaimana kita mendengarkan omongannya orang lain. Beliau menjelaskan gitu. Saya buat rangkuman saya kirim ke Indo Online. Jadi ngajinya beliau. Nah, mau apa enggak gitu aja kita. Ada juga beliau menjelaskan tentang bagaimana kenapa sih perempuan itu dimuliakan. Beliau menjelaskan. Nah, coba kita buat tulisan di Indo Online. Kenapa perempuan dimuliakan? Terangannya gini. Di Al-Qur'an tuh ada kata wahnan ala wahnin. Orang ketika hamil itu dia merasa kelelahan, berat. Ini loh asan Al-Qur'an. Itu sebenarnya sangat menarik ya. Sangat menarik sekali dan orang di luar tuh, selama ini kan kita dari dokter, dari itu. Ternyata juga pesannya juga ada ya. Padahal itu kontennya dari siapa? Dari ngajinya Yai Musta'in Syafi'i. Di Tebu Ireng Yai Musta'in Syafi'i itu nampaknya Rabu malam Kamis ada ngajinya. Jadi saya dulu punya rutinan kemana Yai Musta'in Syafi'i ngaji saya ikut. Nanti kontennya saya naikkan ke Indo Online. Karena ada kebutuhan nih. Sebenarnya begitu buat teman-teman santri. Sambil ngaji ya. Iya. Coba teman-teman santri itu kalau kiainya ngaji diresum, dibuatkan. Habis membaca diresum, dibuatkan, sampaikan ke sana. Terus ditulis. Ini aja motivasinya. Niatkan mengabdikan konten dakwah, mengabadikan pelajaran. Banyak cara untuk mencintai guru. Saya mencintai guru saya lewat tulisan. Saya mencintai Yai Jamal lewat tulisan saya. Saya mencintai Gus Solah lewat tulisan saya. Ketika Gus Solah wafat, saya menulis tentang Gus Solah dalam pandangan saya. Ketika banyak guru-guru orang wafat, saya menulis. Karena bagi saya, ketika saya menemukan orang istimewa, saya akan menulis tentang dia agar keistimewaan itu tidak hilang. Ketika ketemu sama orang istimewa, ditulis gitu ya supaya keistimewaannya tidak hilang. Jadi nanti mungkin kita satu hari kangen beliau, saya akan baca tulisan itu lagi. Oh gini lah, saya pernah ketemu sama beliau. Saya banyak merangkum tulisan tentang guru saya. Kalau di Tambak Beras itu paling banyak Yai Jamal. Karena saya di awal 2009 masuk ke pondok beliau.
ketika saya rindu dengan beliau kan nggak bisa disewani sekarang karena COVID juga. Saya membaca tulisan catatan saya tentang Yai Jamal. Kadang-kadang saya mendengarkan ceramah beliau hikam, terus saya rangkum, saya resum, saya kirim tanpa permak yang banyak. Banyak direkam kan ya? Iya, Rekamannya beliau kan banyak sudah ya, mau ngaji via online. Kalau dulu sebelum Ramadan tuh kita ngajinya zuhur itu ada ngaji Jawahirul Bukhari, masih ikut saya. Hikam setiap malam Selasa masih ikut mendengarin. Kalau kangen Gusola, setel videonya Gusola. Hari ini tadi pagi tadi saya membaca tulisan tentang Gusola dalam pandangannya Dahlan Iskan. Saya membaca tulisan tentang, saya rangkum, itu bagus, ini saya poin-poin kan, saya buat catatan. Karena bagi saya beliau orang istimewa dan saya istimewahkan dalam bentuk tulisan. Oke, waduh, terima kasih, waduh banyak banget ya yang kita dapatkan dari obrolan kita hari ini ya, terutama untuk yang suka nulis dan tentu jurnalis. Iya, jurnalis di dunia pesantren. Oke, Mas Syarif, terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan nanti ada kesinambungan lagi untuk bikin konten sama Mas Syarif ya. Okay. Ada banyak kayaknya ide dia. Banyak kayak Mas Syarif, terima kasih. Sukses untuk terima kasih. Mudah-mudahan tebuireng.co-nya ya. Ya, insya Allah. Oke. Mudah-mudahan masih di sini. Takutnya nanti ada panggilan pulang. Aduh, iya. Wah, ada rencana pulang dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat mungkin enggak, cuma nampaknya harus pulang ke Jambi deh. Ya, tanah kelahiran. Oke. Ya, mungkin nanti akan menyebarkan pemikiran Yesola, pemikiran Mbah Hasyim, pemikiran itu. Jadi sekarang itu lagi membaca manajemen. Saya kalau pendidikan sukanya Yai Wahid Hasyim. Manajemen pendidikan. Kalau pemikiran kebangsaan Gus Dur, Yai Hasyim. Ya. Ya, Wahid Hasyim itu. Tokoh-tokoh tebuireng luar biasa lah bagi saya. Konten-konten terus itu. Konten beneran. Konten beneran itu. Apalagi nanti di radio kan, di Kupas. Sekarang tuh ada tradisi bedah buku via radio. Bedah buku via radio. Jadi orang-orang sekarang malas baca. Jadi bukunya dibedah via YouTube yang itu diradiokan, kayak podcast kayak gitu. Iya. Boleh nanti ada ya kayaknya ya Bu ya nanti ya. Udah bukunya Bu Robi dulu nih. Mas Syarif dulu ya. Oke, Mas Syarif, terima kasih, sukses untuk terima kasih semua juga aktivitasnya nanti membangun Jambi, mudah-mudahan. Amin. Bisa berjalan lancar. Dan sahabat santri, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama podcast kita di Hai Jumat Radio Suara Tebuireng. Saya pamit. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.